Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan al-kiram, wa barakallahu fi fiikum, ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars dan pelajaran kita di malam ini insyaallah dalam membaca sebuah risalah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah taala, yaitu kitab Asyrul Mujibat lin Najah, 10 pijakan atau 10 faktor keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita sudah selesai dari jalan keselamatan yang ke-8, Al-Mujibu Ats-Tsamin. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke jalan keselamatan yang ke-9 yang berikutnya, yaitu Al-Mujibu At-Tasi'. Al-Mujibu At-Tasi', jalan keselamatan yang ke-9 atau poin yang ke-9 dari poin-poin atau sumber keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Baik, silakan baca. Sudah ada Abu Muhammad? Oh, kalau Abu Daud, ada gak? Tidak ada juga. Ada, silakan Abu Daud, Iqra. Fadhal. Pertama kali ikut ini, Ustaz. Kenapa? Karena baru pertama kali ikut ini, Ustaz. Lagi sibuk ya. Tidak apa-apa. Kalau santri itu mau pertama, mau sudah lama, langsung baca saja. Habis lu. Susah sudah. Nah, asbabun najam. Tarik, silakan Tarik, fadhal Iqra. Al-mujibut tasi'u tadhakkurul hisabi wal wukufi baina yadayillahi azza wa jalla. Jadi adabnya ketika kita membaca sebuah kitab, ya, sebuah tulisan, sebuah risalah, maka usahakan katakan qala al-musannif atau qala al-muallif Allah taala, ya, berkata sang penulis dan maka beliau, ya, cukupkan Allah, ya, semoga Allah menjaga beliau, ya, baru saja sebutkan sudah sampaikan tarik salah. Nah, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-mujibut tasi'u tadhakkurul hisabi wal wukufi baina yadayillahi azza wa jalla. Wa min cukup. Al-mujibut tasi', jalan keselamatan yang ke-9 kata beliau, Allah tadakkurul hisab, ingat hisab, ingat hari hisab dan hari wukuf, ini hari berdiri baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, di antara sebab terbesar yang menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak adalah dia nantiasa mengingat akan keadaan dirinya, yang mana dia adalah hamba, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mana makhluk Allah itu semuanya akan binasa, semuanya akan
lenyap dari kehidupan dunia ini akan ada akhirnya dan akan melanjutkan perjalanan menuju pada negeri akhirat. Kita semua pergi menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Ya, datang tanpa ada yang menemani. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Maryam, di akhir-akhir surah Maryam Allah mengingatkan wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka, setiap dari manusia, maka mereka semuanya akan mendatangi Allah, akan datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat farda, sendiri-sendiri, ya, tanpa ditemani oleh siapapun. Maka mengingat bahwasanya kita semua akan dihisab dan akan berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Di antaranya membuat kita sadar, ya, akan membuat kita tidak terlena, tertipu dan terperdaya dengan kehidupan dunia. Ketika kita sibuk dengan kehidupan dunia kita, ketika kita urus kita, maka dengan mengingat akan adanya hari di mana kita akan dihisab, dan itu pasti, ya, tidak ada yang meragukannya. Akan beriman akan adanya negeri akhirat, itu salah satu dari rukun, ya, salah satu dari rukun iman. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia meyakini bahwasanya dia akan berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam haditsnya, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah satupun dari kalian kecuali pasti akan berdiri langsung di hadapan Allah dan akan ditanya, akan berbicara, ya, secara langsung dengan Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah terjemahan, tidak ada penerjemah. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemah. Ya. Dia akan berdiri di hadapan Allah dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, mintai pertanggungjawaban, akan diaudit oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diperiksa? Apa yang akan dipertanyakan? Ya, tentang kehidupannya selama dia hidup di dunia ini. Ya. Hari kiamat adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan untuk dua hal. Lil hisab wal jaza. Untuk dihisab. Yani untuk dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian setelah dihisab wal jaza, setelah itu akan dibalas. Ya. Hari kiamat, mengingat akan huru-haranya kengerian hari kiamat, akan menumbuhkan rasa perasaan zuhud di dalam hati seorang hamba terhadap kehidupan dunia, merasa qanaah dan merasa cukup akan kehidupan dunia, dan akan lebih semangat untuk mengejar kehidupan akhir. Hari kiamat disebut dengan hari kiamat karena hari kiamat adalah hari yang tidak ada lagi hari setelahnya, ya, yang mana di hari tersebut akan menjadi penentuan apakah seorang hamba akan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya atau neraka sebagai tempat kembalinya. Para ulama menyebutkan hari kiamat disebut dengan yaumul qiyamah. Ya, hari kiamat itu banyak namanya, ya. Disebut dengan al-waqiah, disebut dengan al-haqqah, ya, disebut dengan al-qari'ah, dan banyak nama-nama dari hari kiamat. Yaumul hasyr, hari berbangkit. Ya, di antara nama hari kiamat adalah yaumul qiyamah. Kenapa disebut dengan hari yaumul qiyamah? Qama yaqum, qiyam. Ya, qama yaqumu,
qiyam. Karena para ulama menjelaskan di hari kiamat kelak semua orang akan berdiri dan tidak ada yang dan tidak ada tempat untuk duduk. Setiap orang hanya akan dapat jatah tempat untuk berdiri. Tidak ada jatah untuk duduk. Dan di hari itu adalah hari yang sangat mencekam, hari yang sangat mengerikan, hari yang begitu panjang dan begitu lama. Mengingat tentang hari kiamat, itu akan membuat seorang hamba semangat untuk mengejar kehidupan akhirat dan akan membuat cita-citanya terhadap kehidupan dunia berkurang. Keinginan, semangat, serta harapannya dalam mengejar kehidupan dunia akan mampu dia kendalikan. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah, silakan lanjut. Wa min asbabin najati apa? Qala muallif hafizahullah wa min asbabin najati tazakkuru jalikal yawmal azima alladhi yuqafu fihi alladhi yaqifu fihi al-khilaiku baina yaday al-khilaiku al-khalaiku baina yaday rabbil alamina lil hisabi wal mujazati wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala darran. Wa ma adraka, qala ta'ala wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a wal amru yauma idzil lillah. Saya baca. Abu Nadif yang baca. Masyaallah. Barakallahu fiik. Abu Nadif. Tes Ustaz. Kata beliau hafizahullah. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Badari, "Wa min asbabin najati." Jadi antara sebab keselamatan adalah tadzakkuru dzalikal yawm al-'azim, mengingat hari yang sangat agung tersebut. Yaitu hari alladzi yaqifu fihi al-khalaiq, yaitu hari di mana semua makhluk akan berdiri baina yaday rabbil Rabb alam semesta. Untuk apa? Iya tadi kita katakannya untuk dua hal, lil hisab wal mujazat, untuk dihisab dan untuk dibalas. Jadi tujuannya dua. Manusia akan dihisab. Setelah dihisab, diaudit, dimintai pertanggungjawaban, kemudian setelah itu dia akan mendapatkan balasannya. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala dharra. Dan tidak satupun manusia pada hari itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak bisa memberikan keselamatan, dan tidak bisa memberikan mudarat. La wala dharra, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing di hari itu dan tidak akan memikirkan orang lain. Ayah akan lupa dengan anak-anaknya. Seorang ibu tidak akan lagi peduli dengan anaknya. Hari itu adalah hari di mana seorang anak tidak ada lagi yang peduli dengan orang tuanya. Seorang suami tidak lagi memperdulikan istrinya. Sebaliknya, seorang istri
tidak akan menoleh dari kepada suaminya. Semua orang memiliki urusan mereka masing-masing. Mereka sibuk mereka masing-masing. Ya, akal sehat manusia akan hilang di saat itu karena ada mereka. Siksaan neraka jahanam telah diseret dan diperhadapkan di hadapan manusia saat itu. Sehingga setiap orang akan memikirkan nasibnya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kiamat adalah hari di mana tidak ada seorang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain sedikit pun. Dan perkara di saat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ikhwani, hafizakumullah akhwati fillah rahimakumullah adalah hari yang sangat mengerikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya beriman kepada negeri akhirat itu tidak sempat kecuali mengimani tentang 3 hal. Ya, beriman kepada negeri akhirat itu tidak akan sempurna sampai mengimani 3 perkara. Yang pertama, beriman akan adanya hari berbangkit. Iya, Pak. Itu hari di mana seluruh manusia yang telah meninggal dunia, yang telah binasa, yang telah dimatikan semuanya akan dihidupkan ketika ditiupkan sangkakala pada tiupan yang kedua. Hina yunfakhu fis-surin nafkha ats-tsaniyah. Ketika ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua, maka seketika itu seluruh manusia akan berdiri menghadap kepada Allah. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada hari kiamat akan terjadi 2 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama akan meluluh lantahkan dan menghancurkan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat menjelaskan tentang hal ini. Antaranya dalam surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah." Ketika tiupan sangkakala itu ditiup dengan sekali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan bumi diangkat, gunung-gunung diangkat dan akan dibenturkan satu dengan yang lainnya. Keduanya akan dibenturkan dengan sekali benturan, maka seluruh alam semesta akan hancur. Langit akan digulung oleh Allah, matahari hancurkan oleh Allah. Begitu pula bulan, bintang-bintang, manusia semuanya akan hancur dan binasa di saat itu. Itu pada saat tiupan sangkakala yang pertama. Kata Allah, "Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah." Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Terjadilah hari kiamat. Maka ketika hari kiamat telah terjadi, ya, semua manusia telah, alam semesta semua sudah dihancurkan oleh Allah. Maka Allah akan meniupkan sangkakala yang kedua. Nah, tiupan sangkakala yang kedua, di situ manusia akan seketika bangun dan berdiri bangkit dari alam kubur. Semua manusia dari yang pertama kali dicipta sampai yang terakhir, semuanya akan bangkit di saat itu. Semuanya akan bangkit di saat itu. Dan semuanya akan berdiri hadap Allah dalam keadaan, dalam keadaan jam, tidak berbusana. Tidak berbusana sehelai kain pun. Ya. Uratan. Hufatan ghairu munta'in. Mereka akan datang dalam keadaan hufah. Hufah maksudnya tidak beralas kaki. Urah, telanjang bulat, ghairu mustatirin. Tidak memakai penutup
kain sedikit pun. Ghullah, dan menghadap kepada Allah, berdiri di saat itu dalam keadaan tidak dikhitan, ghairu mukhtatinin, tidak dikhitan. Mereka semua menghadap dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak dikhitan. Jadi tidak ada ya sendal-sendal, sepatu-sepatu, ya semewah apapun itu, semahal apapun itu di dunia, tidak ada yang dipakai. Semuanya akan dicampakkan nanti, akan ditinggalkan. Tidak beralas kaki. Begitu pula pakaian-pakaian yang kita banggakan di dunia ini, semuanya akan dihilangkan. Ya, tidak ada yang terpakai di saat itu. Tidak ada yang memakai pakaian sehelai kain pun. Dan kata Nabi, gullah, tidak berkhitan. Di riwayat yang lainnya, tidak membawa bekal sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan 'alaina, inna kunna fa'ilin." Sebagaimana di awal kali kami menciptakan manusia dalam keadaan manusia ketika di awal kali dicipta bagaimana keadaannya, kawan? Ya, ada yang beralas kaki keluar dari perut ibunya? Tidak ada. Ada yang memakai pakaian? Tidak ada. Kita lihat anak bayi ya yang keluar dari perut ibunya. Tidak dikhitan. Ya, tidak dikhitan, belum disunat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Maka sebagaimana di awal kali kami menciptakan manusia, maka demikian pula lah kami akan mengembalikan mereka seperti itu, seperti semula. Wa'an 'alaina. Itu adalah sebuah kepastian janji yang pasti akan terjadi. Inna kunna fa'ilin. Semuanya kami akan mewujudkan hal tersebut. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Nabi SAW mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlah." Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Maka Aisyah yang mendengarkan hadits ini, beliau berkomentar kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, ar-rijalu wan nisa'u yanzuruna ba'dhum ila ba'd." Ya Rasulullah, manusia, laki-laki dan perempuan, kalau begitu akan saling melihat di hari itu. Karena hari itu tidak ada hijab, tidak ada pakaian. Maka manusia akan saling melihat kalau begitu ya Rasulullah. Orang akan melihat auratku kalau begitu. Ya, karena tidak ada jilbab di saat itu, tidak ada cadar di saat itu. Semua manusia akan dikumpulkan di saat itu. Semua wanita tercantik, semuanya akan ada di saat itu. Semua lelaki paling gagah, paling ya, gemar, ada semua di situ. Ya. Akan dikumpulkan dalam dari awal manusia sampai yang akhir. Dari semua zaman, dari semua abad, dari semua waktu, semuanya akan dikumpulkan di saat itu. Kata Aisyah, Rasulullah, orang-orang kalau begitu akan saling melihat, akan saling memandang. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyad. Wah Aisyah, sungguh keadaan perkara di saat itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih mencekam, ya, jauh lebih berat dibandingkan hanya sekedar untuk melihat aurat orang lain. Itu adalah hari yang mengerikan, hari yang menentukan akan nasib kita, apakah kita selamat atau kita akan binasa. Maka nasihat yang berharga dari penulis Allah, kita ingin selamat, maka ingat hari tersebut, hari kiamat, hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan kehidupan kita, kehidupan dunia ini. Baik, ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Saya mohon maaf saja dulu kajian kita di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Ya, siapa yang baca ya? Yang baca Abu Fadli, insyaallah. Siap ya? Barakallahu fiikum.
Baik. Kemudian semangat bertadi di hadal qadar. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.